Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mengawali tahun 1442 Hijriah ini, marilah kita belajar bersama tentang akidah. Kami mengambil sebuah kitab yang kecil tapi isinya sangat luas, yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki, yang bernama Kitab Aqidatul Awam, yang mana kitab ini berupa bait nazam. Semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah untuk kita semua dan mendapatkan barokah dari pengarangnya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Abda'u, aku memulai. Maksudnya mengarang kitab ini, kata Syekh Ahmad Al-Marzuki, bismillahi, dengan menyebut nama Allah, warrahmani, dat yang maha rahman, wabirrahimi, dan dat yang maha rahim, daimil ihsani, dat yang senantiasa mengkaruniakan kebaikan kepada para hamba-hambanya. Ini nadom yang pertama, bait yang pertama. Penjelasan dari bait yang pertama ini bahwa kitab ini bernama Mandumah Aqidatul Awam, nadoman Aqidatul Awam, yang dikarang oleh Syekh Abul Fawaz Ahmad Ibnu Muhammad Al-Marzuki rahimahullah. Syekh Ahmad Al-Marzuki memulai karangannya dengan membaca basmalah, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dimulai dengan bismillah? Yang pertama, untuk mengikuti Al-Quran, yang setiap suratnya dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah. Yang kedua, alasan kenapa Syekh Ahmad Al-Marzuki memulai menulis kitab Aqidatul Awam ini dengan bismillah. Yang kedua, mengikuti anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa aqta. Kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang mulia, la yubda'u fihi bi bismillahi, yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, fahuwa aqta, maka kurang berkah. Maka perkara itu walaupun perkaranya baik, maka kurang berkah kalau tidak dimulai dengan
kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz jalalah Allah itu nama bagi zat yang pasti adanya. Nama bagi zat yang pasti adanya. Kalimat Allah yang disifati dengan setiap sifat kesempurnaan, bisifatil kamal, dengan sifat kesempurnaan yang layak bagi Allah, dan mustahil baginya setiap sifat yang kurang. Munazzahun an sifatin nuqsan. Jadi mustahil bagi Allah sifat-sifat yang kurang, sifat yang tidak layak baginya. Di antara sifat yang kurang, sifat yang tidak layak bagi Allah, yaitu sifat yang berlaku bagi manusia. Contohnya seperti lemah. Itu kan tidak layak bagi Allah, tapi layaknya bagi manusia, bagi makhluk. Yang kedua, butuh pada yang lain. Sedangkan Allah qiyamuhu binafsihi, tidak butuh kepada siapapun, tapi makhluk butuh kepada yang pertama, kepada Allah dan kepada sesama makhluk. Kemudian sifat yang kurang, yang tidak layak bagi Allah adalah berubah. Berubah. Allah tidak akan pernah berubah. Dan butuh kepada tempat. Maka Allah mustahil bersifat dengan setiap sifat kekurangan tersebut. Wa munazzahun an sifatin nuqsan. Suci Allah itu dari sifat kekurangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un, dia Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, dan tidak ada sesuatu pun dari makhluknya yang menyerupai Allah, baik dari satu segi maupun semua segi. Wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Yang perlu kita perhatikan, lafaz jalalah, yaitu lafzul jalalah Allah, lamnya wajib dibaca mat. Allah itu bukan. Jadi Allah, lamnya harus dibaca mat. Panjangnya minimal 2 harokat. Allah. Dan tidak boleh membuang haknya sehingga menjadi Allah. Tidak boleh. Jadi harus haknya itu nampak Allah. Jadi walaupun disukunkan, tapi nampak bahwa ada hak di huruf yang terakhir. Kalau dibaca Allah itu salah. Jadi harus Allah. Makanya kalau kita baca kalimat la ilaha illallah, itu harus jelas la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ada hak yang mati di akhir kalimat. Kemudian Ar-Rahman, kalimat Ar-Rahman,
itu zat yang banyak memberikan rahmat kepada orang-orang mukmin dan orang kafir, baik di dunia dan kepada orang-orang mukmin saja di akhirat. Itu sifat Allah, bahwa orang kafir tetap mendapatkan sifat rahmannya Allah di dunia. Di dunia, tidak di akhirat. Sedangkan orang mukmin itu di dunia dapat dan di akhirat juga dapat. Selanjutnya Ar-Rahim, zat yang banyak memberi rahmat kepada orang-orang mukmin. Ini di akhirat. Orang kafir tidak dapat. Jadi Allah adalah zat yang senantiasa mengkaruniakan kenikmatan-kenikmatan kepada para hambanya, dan itu bukan merupakan kewajiban bagi Allah, tetapi karunia atau fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya, memulai pekerjaan yang memiliki kemuliaan, pekerjaan yang memiliki kemuliaan, maksudnya kemuliaan agama, dalam agama, itu diawali dengan basmalah. Dan itu dianjurkan, kecuali dalam beberapa perbuatan baik, diantaranya 1, sholat dimulai dengan takbir, doa dimulai dengan alhamdulillah, khutbah dimulai dengan alhamdulillah. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan, amal-amalan tertentu yang tidak dimulai dengan bismillah. Memulai perbuatan haram, jadi ada perbuatan haram. Memulai perbuatan haram diawali dengan basmalah, nah itu haram. Contohnya minum khamr sebelum minum bismillahirrahmanirrahim, nah itu haram, itu nggak boleh. Jadi memulai perbuatan yang haram diawali dengan basmalah itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh. Inilah penjelasan dari nadom yang pertama, bait yang pertama. Semoga menjadi keterangan yang barokah, yang manfaat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.